Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kurniawan dengan NIM 42123 dan 1047 dan teman saya Long Jito dengan NIM 42123 dan 1037. Sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas mata kuliah desain sistem mekatronika yaitu lift elevator barang logistik. Yang pertama adalah untuk bagian flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya Holong. Baik, saya akan menjelaskan di bagian flowchart. Mari kita mulai. Pada bagian mulai, jika sistem mulai, baca status tombol dan sensor. Kemudian jika tombol emergensi aktif, maka semua motor akan mati. Ketika tombol emergensi tidak aktif dan ada panggilan lantai, kita cek arah liftnya kemana. Kalau naik, maka motor motor naik akan menyala. Jika turun, motor turun akan menyala. Kemudian jika motor sudah menyala, jika sudah terkena sensor slow, maka motor pelannya on dan akan nyampe di sensor lantai tercapai. Jika sensor lantai tercapainya sudah terdeteksi, maka motor akan berhenti atau ngereset. Oke, lanjut ke desain aktual elektrikal, yang dimana di sebelah kiri adalah gambaran untuk wiring daya, yaitu mod yang digunakan dalam elevator yaitu motor tiga fasa. Di sini rangkaiannya menggunakan tiga kontaktor dan dua tor, yang dimana eh, fungsinya adalah untuk mengubah arah motor sehingga elevator bisa naik ataupun turun. Dan kemudian di sini juga di wiring ini terdapat juga untuk mempercepat atau memperlambat motor agar ketika lift akan nyampai ke lantai yang dituju, maka lift akan berjalan lebih lambat. Lanjutnya ke bagian sebelah kanan itu untuk wiring control. Di sini menggunakan PLC FX5U untuk output. Untuk inputnya di sini semua bagian dari input itu terpakai. Seperti ada PB, panggilan lantai satu, lantai dua, lantai tiga, terus ada untuk BBM emergency, sensor, kemudian yang di ujung itu adalah untuk seperti conveyor lip hidup, lip mati, sensor slow, baik ada sensor slow satu, sensor slow 2, 3, dan 4. Yang dimana selanjutnya di sini untuk output, yaitu menggunakan eh, beberapa output. Yang pertama itu Y0 sebagai elevator up, Y1 elevator slow, Y2 elevator down, Y3 itu lampu indikator lantai satu, terus Y4 lampu indikator lantai dua, Y5 itu lampu indikator lantai tiga, kemudian untuk Y6 itu motor conveyor lift, dan Y10 itu indikator untuk lampu conveyor lift. Di sini PLC menggunakan MCB satu fasa, kemudian masuk ke netral, dan ada sambung ke ground, seperti rangkaian pada umumnya. Oke, lanjut ke desain panel dalam. Di desain panel dalam ini itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah MCB 3 fasa, ada wiring duct, MCB 1 fasa, PSU 24 volt, kontaktor ada 3, tor ada 2, satu buah PLC FX5U, dan 4 buah terminal. Oke, lanjut ke desain panel luar. Desain panel luar ini terdapat eh, 4 button plus satu button emergency. eh, Sorry, maksud saya 5 button termasuk satu button emergency dan 4 lampu indikator. Yang pertama itu PB lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lampu emergency. Kemudian ada juga indikator lampu untuk lantai satu, indikator lantai dua, dan indikator lantai tiga. Untuk di sini juga terdapat button untuk menghidupkan conveyor lift dan juga untuk mematikan conveyor lift. Selanjutnya untuk ini adalah bill of material yang dimana semua ataupun seluruh anggaran kebutuhan lift dari mulai bahan dan anggaran biaya jasa. Di sini untuk kebutuhan liftnya terdapat 12 komponen yang
dapat terlihat di layar. Dan di sini untuk harga sudah juga di markup plus 20% charge dan plus transportasi. Serta terdapat juga link penjualan ataupun eh, link tempat untuk membelinya. Untuk total anggaran kebutuhan lift seperti bahan itu dapat di angka 87.445.200 rupiah. Lanjut ke anggaran biaya jasa. Di sini terdapat 4 jenis pekerjaan. Yang pertama untuk pengelola program sebanyak 1 orang dengan honor 6 juta. Kemudian 1 orang jasa desain mekanikal dan 1 orang jasa desain elektrikal dengan honor sama-sama masing-masing 6 juta. Transportasi untuk setiap orang itu sama di 100.000. Lanjut ke honor instalasi lift yang dimana di sini memerlukan 4 orang dengan masing-masing honor sebesar 3 juta. Sehingga jika dikali dan terdapat di harga 12 juta dan untuk transportasi 400.000 untuk 4 orang. Lalu total untuk seluruh anggaran biaya jasa terdapat di angka 30.700.000. Dan untuk Alron total kebutuhan lift plus biaya jasa itu di angka 118.145.200. Lanjut untuk ladder diagram dan simulasi akan dijelaskan oleh teman saya Holong. Oke, pada slide ini adalah pendaftaran panggilan atau menyimpan memori. Jadi saat tombol ditekan, lift tidak langsung memproses beban motor, melainkan menyimpan pesanan. Bisa kita lihat di tombol panggil lantai 1, tombol panggil lantai 2, dan tombol panggil lantai 3 akan mengaktifkan memori M0, M1, dan M3. Dan juga tombol lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 dari dalam lift akan mengaktifkan memori M4, M5, dan M6. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, di sini adalah logika pergerakan naik atau turun. Setelah memori tujuan aktif, program akan membandingkan posisi lift saat ini dengan memori tujuan. Jika panggilan ke lantai 2, sementara posisi lift terdeteksi di sensor 1 atau lantai 1, maka instruksi set Y0 akan aktif untuk memutar motor naik. Hal yang sama berlaku jika lift di lantai 1 atau 2 dan tujuannya adalah lantai 3. Kebalikannya, jika ada panggilan ke lantai 1, sementara lift sedang berada di lantai di sensor 2 atau sensor 3, maka instruksi set Y2 aktif untuk memutar motor turun. Terdapat juga pengaman timer T0 dan T1 agar motor tidak langsung berbalik arah secara instan, mencegah kerusakan mekanis. Next slide. Nah, di sini adalah logika perlambatan, elevator slow dan elevator slow. Program ini dilengkapi fitur pelambatan agar lift tidak berhenti mendadak saat sudah sampai di lantai tujuan. Di lorong lift terdapat sensor slow yang dimana lamanya itu X2, X15, X16, dan X17. Ketika lift sedang bergerak menuju lantai tujuan dan menyentuh sensor slow tersebut, program akan menjalankan set Y1. Ini membuat kecepatan motor berkurang saat mendekati titik lantai. Jadi, udah ya. Selanjutnya itu ada di Nah, indikator, indikator conveyor. Di bagian bawah program terdapat rungs untuk monitoring dan fungsi tambahan. Nah, simulasi. Lanjut, selanjutnya simulasi itu. Jika ada barang, kita coba antar ke lantai 2. Nah, jika dia sudah mencapai lantai 2 akan terkena slow, sensor slow, maka dia akan slow. Kita ulangin. Kita coba ke lantai 3. Dia akan slow. Kemudian jika sudah lantai 3, maka indikator akan aktif. Dan kemudian akan nyalakan conveyor. Conveyor akan aktif. Nah, hidup indikator terbuang. Kita matiin lagi. Nah, indikator mati. Berikut adalah ini panel untuk manggil. Jika ada barang di lantai 1, misalnya, maka akan turun dan akan slow.
Mungkin sekian untuk kami. Terima kasih.